Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Mila Wandayanti, Zafira Kanyaka, Yolanita Armedina, Winda Putri Milenia, dan Firman Andreka Juliano akan mempresentasikan tentang orientalisme dan mereview karya seni yang bertemakan orientalisme. Sebelum kita mereview karya seninya, kita akan berkenalan dulu dengan apa itu orientalisme. Orientalisme berasal dari kata orient dan isme. Orient artinya timur atau tempat matahari terbit. Orient diambil dari bahasa Inggris, yaitu orientalis, yang artinya orang yang mempelajari seni, bahasa, dan lain-lain yang berkenaan dengan negara timur. Sedangkan isme berasal dari bahasa Belanda, yang artinya adalah doktrin, theory of system, pendirian, keyakinan, dan sistem. Oleh karena itu, secara etimologis, orientalisme dapat diartikan sebagai ilmu tentang ketimuran atau studi tentang dunia timur. Menurut Wikipedia, pengertian orientalisme adalah istilah yang merujuk pada peniruan atau penggambaran unsur-unsur budaya timur di barat oleh para penulis, desainer, dan seniman. Sejak abad ke-19, orientalis telah menjadi istilah tradisional untuk para ahli dalam bidang studi oriental. Orientalisme lebih digunakan secara luas sebagai istilah yang merujuk pada karya-karya seniman Perancis pada abad ke-19 yang mengandung unsur-unsur yang didapat dari perjalanan mereka ke negara-negara luar Eropa, khususnya Afrika Utara dan Asia Barat. Adapun kata orientalis dalam pengertian umum berarti semua ahli barat yang mempelajari dunia timur, baik jauh, tengah maupun dekat, tentang bahasanya, sastranya, peradabannya, ataupun agamanya. Dengan tersebar luasnya din al-Islam atau agama Islam di timur dan di barat, membuat para pemuka atau ulama Nasrani semakin mengamati agama itu. Dari sinilah para orientalis mulai menaruh perhatian yang besar dan mempelajari Islam. Baiklah, kemudian akan ada sejarah orientalisme yang akan dipresentasikan oleh Kanya. Silahkan Kanya. Baik, terima kasih. Sejarah orientalisme dalam seni lukis. Orientalisme pertama kali muncul dalam seni rupa Eropa di pertengahan abad 18 pada era Rokoko. Pertama di Perancis dan kemudian di negara Eropa lainnya. Sebuah mode muncul untuk karya seni yang dibuat dengan gaya Turki. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yolanita. Baik, terima kasih Kanya. Saya akan menjelaskan pengaruh orientalisme pada genre lukisan. Pengaruh orientalisme pada genre lukisan orientalisme dalam seni rupa telah memanifestasikan dirinya dalam banyak genre populer. Penonton dengan antusias menerima lukisan-lukisan yang dilukis dengan berbagai topik seperti adegan dari kehidupan penguasa dan orang biasa, deskripsi artistik harem dan pemandian, pertempuran bersejarah yang monumental, komposisi landscape, potret tokoh-tokoh terkemuka dari timur. Dalam banyak karya, para pelukis sengaja memberikan karya mereka karakter erotis yang menonjol untuk menarik perhatian penonton, seperti memberi sifat perempuan telanjang pada lukisannya. Next, Emile Jean Horace Vernet lahir pada 30 Juni 1789 dan wafat pada 17 Januari 1863. Ia dikenal karena minatnya pada timur. Ia lebih dikenal sebagai Horace Vernet. Ia merupakan seorang seniman asal Prancis yang melukis tentang pertempuran, potret, dan subjek orientalis. Selain melukis adegan religius dan sastra, ia sangat terkenal karena lukisan-lukisannya yang menggambarkan Afrika Utara dan Timur Tengah, yang menempatkan penekanan pada militer Prancis dalam segala kekuatannya, seperti pada salah satu karya lukisannya yang berjudul The Arab Tale-Teller. Next, The Arab Tale-Teller dilukis di Roma pada tahun 1833 setelah Vernet baru saja mengunjungi Aljazair, dan itu menunjukkan sekelompok orang Aljazair yang sedang mendengarkan cerita dari orang Arab. Mereka semua duduk dengan nyaman dalam lingkaran, menghisap pipa panjang mereka, namun wajah mereka tetap tidak percaya. Pendongeng itu jelas orang luar. Seperti yang terlihat pada pakaiannya, orang Arab menggunakan garis-garis putih dan abu-abu, sedangkan laki-laki lainnya berpakaian putih. Hewan dapat dilihat di latar belakang dan di sisi kanan lukisan, bersama dengan seorang wanita yang mengingatkan pada Venus de Milo di sebelah kiri. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Winda.
Baik, terima kasih untuk Yolanita. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang Death of Sardanapalus. Death of Sardanapalus ini merupakan sebuah lukisan yang dilukis pada tahun 1827 oleh Eugene Delacroix. Lukisan ini menggambarkan tentang Raja Asyur yang terakhir kalah. Sardanapalus memerintahkan pembunuhan dan penghancuran untuk semua yang ia sayangi, yaitu para selir, pembantu, binatang, dan harta sebelum ia membunuh dirinya sendiri. Orientalisme dalam seni lainnya. Ketertarikan pada budaya oriental selain lukisan dan patung sudah pada abad 19 sebagian besar mempengaruhi jenis seni lainnya. Di kalangan aristokrat sendiri yaitu furnitur yang tidak biasa, contohnya ottoman dan sofa, dan pakaian contohnya jubah, sorban, dan vest mulai diminati oleh kalangan pada abad ke-19 tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firman. Baik, terima kasih. Dalam arsitektur, Orientalisme telah memanifestasikan dirinya dengan munculnya sejumlah gaya baru, antara lain Neomor, Mesir, Cina, Jepang, dan Indo-Saracenic. Arsitek abad ke-19 merancang semua jenis bangunan dengan elemen oriental yang indah, yaitu sinagoga dan pavilion perdagangan, teater dan villa, istana dan kafe, pagoda dan masjid. Pada abad ke-20, Orientalisme telah menjadi bagian integral dari sinema populer. Penulis naskah dan sutradara yang luar biasa telah berulang kali beralih ke tema oriental saat membuat film laris yang sukses secara komersial. Contoh paling mencolok dari karya-karya tersebut adalah yang pertama, The Mummy oleh Stephen Sommers. Kedua, serial film Indiana Jones oleh James Mangold dan Steven Spielberg. Ketiga, melodrama komedi Romancing the Stone oleh Robert Zemeckis. Yang terakhir, kartun full length yang terkenal Aladdin oleh Guy Ritchie. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami sampai detik ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.